Oke. Motor induksi, induction motor. Sekarang saya tanya, tadi dapat apa dari video? Ayo, dapat apa dari video? Motor induksi nggak perlu pakai ini Bu, magnet permanen. Nggak perlu pakai magnet permanen. Oke. Lalu apa lagi? Nggak ada komutatornya. Tidak Ya, ada brush. itu ya. Bagian tadi ya, apa sih dia? Apa ikannya nama? Tat. Wah, ini bisa. Dia tidak perlu komutator. Yang mesin apa sih yang pakai komutator? Mesin apa yang pakai komutator? Sebelum ini kalian belajar mesin apa tuh? DC. Jadi komutator itu adanya di mesin DC. Sementara di mesin induksi dia tidak ada komutator. Lalu nggak ada apa lagi? Atau apa lagi yang bisa didapat dari video? Kalau yang nggak ada yang nyaut, bisa pakai absen kayak plastik. Kalau terlalu sepi. Apa lagi? Terakhir ada? Ada, Bu. Ya, apa yang didapat dari video tadi? Motor induksi punya dua bagian, stator sama rotor. Oke, ini berurut. Oke, jadi mesin induksi SI dia punya dua bagian, ada stator, ada rotor. Oke, good. Lalu lanjut ke Muhammad Rahmansyah ada? Muhammad Rahmansyah ada? Nggak ada ya. Izinnya tapi nggak izin. Nggak ada infonya. Muhammad Raihan Fatan ada? Hadir, Bu. Ya, apa yang didapat dari video tadi? Apa yang didapat dari video tadi? Muhammad Raihan Fatan, kenapa di-mute? Apa yang didapat dari video tadi? Sudah nonton videonya belum? Bentar, Bu, saya baru nonton. Oke, yang baru nonton, dari apa yang ditonton dapat apa? Dari beberapa detik yang ditonton, apa yang didapatkan? Arus AC bisa memutarkan sebuah motor, Bu. Oke, sumber AC bisa memutar motor. Dan ada. Apa, Bu? Apa yang didapat dari video? Yang saya dapat dari video itu ada synchronous speed sama rotor speed, Bu. Oke. Dan ini kecepatan ya, synchronous speed dan Ya, dan rotor, Bu. rotor. Nah, ini kecepatan sinkron dan kecepatan rotornya. Kita bahas ya. Lalu Muhammad Fatur Rabbani ada? Hadir. Apa yang didapat dari video? Tadi yang saya highlight itu
EMF atau electromagnetic field tuh yang akan menghasilkan arus di loopnya, Bu. Ada EMF ya, electric motion force ya, yang akan menghasilkan arus di rotor ya, di loop rotor ya. Benar nggak? Iya, Bu. Ya. Dia, ada dia. Dia Ulfa Rahmawati. Nggak ada. Oke, Violeta Anastasia. Violeta Anastasia. Nggak ada. Raditya Saputra. Raditya Saputra ada nggak? Ada semua orangnya. Hari Iskandar ada. Hadir, Bu. Oke, apa yang bisa didapat tadi dari video? Yang saya tangkap tadi kekuatan dari rotor itu berbanding dengan daya yang diinputkan, jadi motornya bisa dikendalikan kecepatannya, Bu. Oke, itu arahnya ke frekuensi, benar nggak? Oh iya, frekuensi, Bu. Kata kuncinya frekuensi ya. Iya, benar kan? Saya nangkep sih, Iya, Bu. tapi sebenarnya kata kuncinya adalah frekuensi. Kita mengendalikannya dengan cara mengatur frekuensi dari input. Frekuensi ya memang kalau di gelombang di sumber AC kan pasti ada frekuensi ya. Karena ada periode T pasti frekuensinya juga ada. Jadi ke situ arahnya. Oke. Tadi terima kasih. Lanjut. Raffi Azuri. Raffi Azuri ada nggak? Bu, maaf Bu, suaranya kurang jelas. Hah? Suara kurang jelas. Tes. Sekarang masih kurang jelas, bentar. Nami, please Udah don't jelas, Bu. use my internet. Turn off your hotspot Wi-Fi. Ya. Oke. Raffi ada? Nggak ada. Sejauh ini saya nambah 10 orang. Yang alpha udah 4. Sekarang hilang-hilangan lagi, Bu, suaranya. Terusan 6. Already turned off. Matiin itunya, wifi-nya. Oke. Masih sama, masih hilang suaranya? Kayaknya begitu Ibu ngelirik ke absen, jadi kurang jelas kalau Ibu. Kayaknya di mic-nya deh, Bu. Tapi saya ngeliat absennya dari handphone. Nggak Ya, ada di begitu, laptop. Ini laptop tampilannya zoom full. Masih nggak jelas. Nah, kalau gini jelas, Bu. Kalau Oh, tadi Ibu berarti posisi ngarah. saya ya. Iya, Bu. Ya, ntar pakai headset dulu deh. Sebenarnya saya sudah menjaga supaya speakernya tidak tertutup. Tapi nggak apa-apa, pakai headset aja. Suaranya. Tes. Apa terdengar? Dengar. Oke. Harapannya lebih stabil ya suaranya. Oke, kita masuk ke kita urut ya. Urut dari awal. Sebuah motor induksi, mesin induksi ya di sini kita bilang mesin induksi. Punya 2 bagian. Yang pertama apa tadi? Sudah disebutkan. Stator dan rotor. Ada stator, ada rotor. Dan rotor.
Saya ulang kembali sama seperti di mesin DC di video ya. Semoga kalian menyimak videonya. Di mana stator adalah bagian yang statis atau diam. Sementara rotor adalah bagian yang Bergerak. Bergerak. Jadi jangan sampai udah kuliah mesin listrik ini aja nggak tahu. Itu salah banget ya. Saya yang salah sih kalau sampai ini nggak tahu. Stator itu dia diam, dia tidak bergerak. Dia di bagian luar yang menyelubungi rotornya. Nah, rotor ada posisinya di dalam stator. Jadi kalau di lingkaran, ini statornya, nah rotor itu di dalamnya nih. Bagian rotor inilah yang bergerak, yang berputar. Nah, pada mesin induksi, di bagian statornya diberikan satu tegangan, apa? Satu tegangan apa di mesin induksi? Tadi di video. 3 fasa. Ya, tegangan AC 3 fasa ya. Kenapa 3 fasa? AC 1 fasa, gini ya. Duh, saya tuh paling deg-degan kalau suruh gambar AC 3 fasa. Nggak bagus soalnya. AC 3 fasa, perbedaan antar fasa adalah 120 derajat. Jadi kalau misalnya satu gelombang ini 360, setengahnya 180, nah 120 derajat itu di sini nih. Oke. Pakai gambar aja ya. Gambar di sini harusnya ada nih di slide. Jauh lagi slide-nya. Nah, nih yang cakep. Oke, 3 fasa. Ada A, ada B, ada C. Kalau satu fasa, dia cuma ada A-nya doang nih. Satu fasa. Pada saat dia satu fasa, maka ada kondisi di mana nilainya positif, 0, dan negatif. Kemudian, satu fasa ini berganti dengan 2 fasa. Apa sih? Kita tambah 1 fasa lagi. Jadi beda antar fasanya itu adalah 120 derajat ya kalau di sistem 3 fasa. Nih ngelihatnya di sini tadi kan, saya nandain tadi di sini kan di gambar yang pertama, cuma saya gambarnya itu takutnya bikin nggak jelas. Oke. Fasa yang B kemudian, yang B nih saya kasih warna biru nih ya. Beda fasanya 120 derajat. Coba perhatikan apa yang terjadi saat fasa B sudah masuk. Pada saat fasa B sudah masuk, A kan naik nih. Sebelum dia 0, udah ada fasa B, ya kan? Jadi gelombangnya itu berubah-ubah iya. Karena kan ini pasti dari sini masuk yang biru kan berubah ya. Tapi tidak ada kondisi di mana nilainya benar-benar 0. Kalau pada saat A aja kan ada kondisi di mana dia 0 ya. Nggak ada nih, nggak ada yang lewat gitu ya. Pada saat B masuk, kan ini dibantu kan, diisi area kekosongannya saat dia turun. Tapi kalau 2 fasa masih ada nih area kosong nih. Karena si A tadi naiknya masih di sini, masih jauh. Oleh karena itu ada tambahan 1 fasa lagi, yaitu si C. C masuk dengan beda juga sama 120 derajat ya. Jadi antar fase ini bedanya 120 derajat. Jadi kalau si A itu misalnya 220 sudut 0 derajat ya. Idealnya kalian belajar ini di rangkaian listrik atau mata kuliah sejenis. 220 derajat yang B-nya sudutnya 120 derajat karena bedanya 120 derajat listrik. Lalu yang C-nya 220 sudutnya 240 derajat. Seperti itu. Saat sudah ada 3 fasa begini, apa yang kita dapat? Pada saat hijau nih masih ada ya, kan dia nyala terus kan nih, hijau ada, hijau mau turun, ada merah. Merah mau turun, biru datang. Biru mau turun, hijau balik, masih ada. Sehingga meskipun nilainya tetap berubah-ubah terhadap waktu, kan untuk bisa mendapatkan GGL ya, EMF, itu kan kita butuh nilai yang berubah-ubah terhadap waktu ya.
min N adalah deflux, perubahan terhadap waktu kan. Nah, flux itu harus berubah-ubah dari mana? Dari arus. Arus itu dari mana? Dari tegangan. Jadi kita tetap butuh nilai yang berubah-ubah terhadap waktu di sini. Tapi dengan kita pakai 3 fase, kondisinya dia akan selalu on. Tidak ada kekosongan. Jadi si stator motor induksi tadi mendapatkan sumber 3 fasa. 3 fasa yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau dibilang sumber 3 fasa adalah gambarannya seperti itu. Sedikit masuk lagi ke sumber 3 fasa. Di Indonesia kita di umum ya, di dunia kita punya sistem 1 fasa dan 3 fasa. Pertanyaan saya, apakah kalian tahu kenapa yang dipilih 3 fasa? Bukan 4 fasa, 5 fasa, sebenarnya kan bisa 12 fasa. Ada yang tahu jawabannya nggak? Ada yang tahu jawabannya? Saya nggak tahu, Bu. Oh, izin Bu. Ya. Karena sistem 3 fasa ini menggunakan tegangan yang lebih tinggi, sehingga arus yang mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Jadi penggunaan kabelnya pun bisa lebih kecil gitu kabel-kabel yang digunakan. Betul. Tapi kenapa 3? Kenapa nggak 4? Jawaban itu nggak salah. Kenapa nggak 5? Yang paling stable mungkin yang paling stabil. Kan, 3 jadi fasa. ini ya, penjelasannya tidak salah. Tapi kenapa dia pilih 3? Karena riset sudah dilakukan. Kalau 2 fasa tadi sudah saya lihatin ya, masih ada bagian kosong ya. Tadi waktu kita masih 2 fasa, lihat ya. Tadi saya ngeliatin kan, masih ada bagian kosong di mana tidak terisi. Pada saat 3 fasa, kalau ditekan lama biasanya muncul slide-nya, enggak ya? Pada saat dia 3 fasa, dia kondisinya sudah cukup gitu. Sudah cukup untuk menghasilkan listrik yang selalu ada, meskipun tidak sama. Kalau 4 fasa bisa kita tambahkan, jadi 360 kita bagi 4 kan? Berapa tuh? 90 ya? 90. Jadi beda fasanya dibuat 90 derajat. Bisa dibuat beda fasa 90 derajat. Jadi di sini ntar ada gelombang lagi gitu ya. Tapi secara ekonomi itu tidak efisien. Karena penambahan fasa ya pada mesin, kalau kalian lihat di video kan ada warna merah, kuning, biru. Kalau 4 fasa berarti kawatnya jadi ada 4 kan? 4 gulungan. 4 sumber fasanya juga nambah. Secara ekonomi tidak efisien. Jadi apa ya? Kualitas listriknya memang lebih baik kalau 4 fasa. Secara kualitas listrik, tapi jika kita bandingkan apa yang kita dapat dari kualitas dengan apa yang harus dikeluarkan untuk membuat sistem 4 fasa itu tidak sebanding. Maka akhirnya di dunia dipilihlah sistem 3 fasa. 3 fasa itu sudah cukup. Jadi secara ekonominya masuk, secara listrik juga, secara kualitas juga, ya ini tadi gambarannya ya. Kalau 1 fasa kan ada saat kosong tuh. Ini kondisi kosongnya itu sudah sangat minimum lah, sudah sangat minimum. Karena ini kan masih ada si hijau, si merah, si biru, jadi sudah saling mengisinya sudah cukup. Sehingga setelah masa itu peralatan-peralatan juga yang diproduksi untuk lebih dari 1 fasa ya, fasa banyak biasanya bahasanya juga itu menggunakan sistem 3 fasa. Kalau orang bikin mesin 4 fasa bisa nggak? Bisa, tapi sumbernya kita nggak ada. Kalaupun ada nambahnya bisa sih diakalin satu-satu ya. 1 line 1 netral, 1 line 1 netral, cuma ya itu nggak efisien. Ya seperti itu alasannya. Nah, motor induksi akhirnya dikembangkan sama si Tesla tadi, Nikola Tesla menggunakan sistem 3 fasa. Karena itu tadi, sistem 3 fasa dinilai paling efisien untuk mencukupi kebutuhan. Jadi kita tetap butuh perubahan tadi ya, EMF tadi temannya ada yang bilang untuk bisa menghasilkan tegangan induksi di rotor, tapi cukup dengan 3 fasa. Oke, kita balik lagi ke coret-coretan yang tadi.
Jadi ada stator yang kita kasih sumber AC 3 fasa ya. Dalam hal ini tegangan yang kita masukkan karena dia closed loop akan ada arus. Saya selalu ingatkan begitu, arus akan muncul jika dia di rangkaian tertutup. Jadi kalau motor itu kita cuma pasang, kan colokan ada 2 lubang tuh. Kalau dicolok. Nah, kalau kita cuma pasang sebelah doang, itu kan nggak closed loop ya. Itu dia nggak akan ada arusnya. Tapi kalau dia udah kepasang dua-duanya closed loop ketemu baru ada arusnya. Nah, setelah kita pasang tegangannya, dia closed loop, dia ada arusnya. Nah, arus itu tadi, jadi prinsipnya gini. Ada tegangan kan di stator. Stator. Ada tegangan. Tegangan closed loop ada arus. Ada arus, ada medan kan. Ada medan kemudian menginduksi si bagian rotor, di mana rotor tadi juga sudah dibuat sedemikian rupa ya, dia punya sifat magnet juga sehingga itu menginduksi ke rotor. Nah, rotor tadi dengan adanya medan magnet ya, ada flux yang berubah-ubah terhadap waktu, maka dia juga akhirnya terjadi di situ induksi yang menghasilkan, yang menyebabkan dia punya gaya untuk berputar, jadi dia bisa berputar. Kemudian setelah berputar ya jadinya dia bisa jalan tuh si motornya. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Ini saya nggak mau bacain ya. Tapi ini tadi kan beda fasa 120 derajat. Oke, atau gini deh. Arus pada motor induksi memang tadi ya jelas bukan diperoleh dari arus rotor itu bukan diperoleh dari sumber, tapi dari apa? Proses induksi elektromagnetik tadi ya. Proses induksi. Jadi sumber hanya ada di stator menginduksi rotor sehingga rotor pun tadi dengan induksinya ada flux. Akhirnya ada GGL ya, EMF, ada EMF muncul, EMF kan berarti ada tegangan pasti ada arus. Nah, arus rotor terinduksi akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dan medan putar stator. Jadi, si medan putar stator tadi yang sudah ada di kumparan stator itu pertama medannya bikin rotornya berputar. Kemudian karena medan putarnya sudah ada duluan dan rotor muternya belakangan, maka ada perbedaan relatif antara putaran rotor dan medan putar stator. Konstruksi stator tadi ya, stator kalau di video dilihat dia disusun dari plat-plat tipis ya. Plat-plat tipis kalau memperhatikan video ada kemudian ada slot-slot lubang-lubang kecil gitu ya untuk naruh lilitannya. Plat-plat tipis itu kenapa sih dibuat? Kenapa tadi dibuat ceritanya di video ada penjelasannya? Untuk ngurangin eddy current, Bu. Ya, eddy current ya, sama seperti di trafo ya, di inti besinya kan dibuat dari plat-plat tipis yang direkatkan supaya dikasih isolasi, ditempel-tempel gitu untuk mengurangi rugi arus eddy. Lalu tadi ya beda apa namanya konstruksinya itu dibuat beda fasa, antar fasanya 120 derajat. Ini bentuknya sebenarnya di video sudah lebih jelas dan kenapa saya memulai mesin-mesin ini selalu dengan video. Harapannya kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas ya. Ketimbang saya dulu belajar ini dengan cara membaca textbook berbahasa Inggris jadul yang tidak mudah difahami. Dan muncullah gambar-gambar begini, itu dulu sulit sekali memahaminya. Harapan saya dengan kalian lihat video, ada skripnya juga sekarang kan enak banget tuh. Itu bisa akan lebih mudah difahami. Jangan benci bahasa Inggris, jangan menghindar karena mau nggak mau nanti kerja pasti akan ketemu. Itu bukan suatu pilihan, emang harus dihadapi. Jadi mendingan dicicil sekarang dikit-dikit dari minimal memahami video-video yang saya kasih. Di luar sana memang banyak informasi terkait ini dalam bahasa Indonesia. Kalian mau juga cari di tulisan-tulisan banyak, tapi animasi ini akan menolong memahami prinsip kerja ya. Bahkan animasi juga menurut saya bisa lebih menjelaskan lebih baik ketimbang saya bicara ke kalian. Dari animasi itu harusnya kalian bisa lebih paham gimana tadi dia muternya ketimbang mulut saya ini yang ngomong itu nggak bisa sejelas itu. Dan animasi yang saya pilih dari video memang banyak,
tapi animasi biasanya saya pilih dengan bahasa Inggris yang benar. India banyak bikin video, animasinya nggak jelek. Tapi secara pronunciation-nya juga kurang oke. Saya pengen apa ya, bahasa Inggris kalian juga naik, masuk dan jadi lebih baik. Dan memang agak sulit nyari video yang bukan bahasa yang logat India aja tuh nggak ada gitu ya. Pasti kalau kalian nyari banyak banget itu India. Oke, saya lanjut. Ini tadi ya bagian-bagiannya. Nah, stator ada rangkanya, ada intinya, ada gulungannya, ada plat penutupnya ya. Semua butuh casing kan, butuh ditutup. Inti stator tadi ya seperti di video kan kelihatan ya. Lempeng-lempeng memperkecil arus eddy, arus pusar, terus ada lubang-lubangnya untuk naruh lilitan. Oke, rotor. Rotor motor induksi ada dua tipe, tipe sangkar dan tipe belitan. Squirrel cage ya, sama yang belitannya. Ada dua tipe. Lalu di stator pasti tentunya ada inti besi, ada penghantar, ada cincin, ada shaft atau poros ya tetap ada lah. Tapi dia tidak perlu komutator, tidak perlu slip ring seperti di mesin DC. Tapi konstruksi rotor umum ya memang seperti ini. Dia tetap butuh ada porosnya, ada lilit kumparannya, ada penghantarnya ya memang harus seperti itu ya. Oke. Ini rotor sangkar ya, tipenya begini. Ini lebih ke arah mekanik sih. Jadi saya nggak terlalu banyak ke sini juga. Ini rotor belitan minimal kalian tahu bentuknya apa. Jangan sampai kayak kemarin nih saya baru nyoreksi 2 orang soal UTS dan apa yang terjadi di tahun lalu. Potensial transformer dibilang itu mesin DC terjadi lagi. Saya nggak tahu tuh contekan sama tahun lalu sama apa bagaimana gitu. PT yang digambar yang bawah tuh kan ada soal banyak tuh yang jawaban-jawaban singkat dibilangnya mesin DC. Itu saya nggak tahu salahnya di mana tuh. Kayaknya ada kesesatan yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan dipertahankan. Nanti deh kita bahas soal UTS. Oke, prinsip kerjanya mirip trafo ya secara umum. Intinya siapa sih semua mesin trafo itu adalah induksi ya. Menginduksi kalau di trafo kan menginduksi dari primer ke sekunder, kalau di di mesin yang diinduksi adalah dari stator ke rotornya. Dan rangkaian sekundernya berputar ya. Kalau trafo kan tidak berputar ya, rangkaian sekunder dalam hal ini rotornya adalah bagian yang berputar. Jadi kalau bingung-bingung ya konsepnya sama sih kayak si trafo lah. Semua induksi endingnya ke situ. Di prinsip kerjanya tadi listrik dipasok ke stator sehingga menghasilkan medan magnet. Pada rangkaian rotor juga timbul arus sehingga timbul momen kopel ya. Jadi dia memutar dirinya sendiri. Jadi tadi kalau dengar di video, mesin induksi adalah tipe yang self starting. Dia bisa muter sendiri. Dia nggak butuh prime mover atau penggerak mula dari tempat lain. Jadi dengan induksi yang kita kasih di stator itu menyebabkan dia bisa self starting tadi. Jadi berputar dengan bantuan tadi induksi dari stator. Jadi dia bisa muter sendiri. Oke, hal yang berbeda ya, yang unik yang hanya ada di mesin induksi adalah slip. Slip adalah perbedaan kecepatan medan putar stator dan kecepatan putar rotor. Di mana tadi kalau saya gambarkan tadi di AC-nya ya di stator kan ada perputaran medan putar ya. Nah, nih. Konsep medan putar. Kita lihat si A aja deh, si A. Posisi A. Di A ini awalnya begini terus turun kan berputar gitu. Dia medannya berputar. Nah, ini terjadinya di stator. Karena tadi kita pakai 3 sumber 3 fasa, terjadi medan putar, ini terjadi di stator. Lalu slip adalah apa? Ini terjadi duluan, kemudian menginduksi ke rotor, barulah rotor berputar. Artinya kan rotor muternya belakangan kan. Setelah medan putar stator ini terjadi di stator. Jadi perbedaan kecepatan medan putar stator dan kecepatan putar rotor itu namanya slip.
Jadi memang dia nggak sama. Beda dengan mesin sinkron ya. Nanti kita ada satu mesin lagi belajar. Tadinya saya mau masukin semuanya hari ini, saya kasih videonya dua-duanya, suruh nonton, tapi takutnya nanti jadi bingung. Jadi hari ini kita mesin induksi dulu. Mesin induksi itu yang membedakan dengan yang lain, dengan mesin AC lain adalah dia punya slip. Kelebihannya tadi dia self starting ya, dia bisa nyala sendiri, kita colok nyala gitu ya. Meskipun ada metode penyalaannya, karena kan starting motor pasti ada lonjakan arus, nanti ada metode-metode penyalaan motor induksi. Cuma gambarannya tuh kayak ada colokan, kita colok nyala gitu. Colokan 3 fasa nggak kayak colokan di rumah ya, colokannya gede. Kalau di lab kalian ada kan? Di IKI saya pernah lihat kok 3 fasa ada bulat gede gitu kalau di lab. Jadi dicolok nyala, tapi dia dicolok nyala gitu. Nah, itu namanya dia self starting, dia bisa nyala sendiri, dikasih sumber langsung nyala. Ada jenis-jenis lain yang tidak bisa seperti itu, butuh dibantu digerakkan atau yang lain ya. Jadi ini berbeda. Nah, kenapa terjadi slip tadi? Ada perbedaan kecepatan medan putar stator dan kecepatan putar rotor. Jadi saya ulang kembali bahwa di awal yang berputar adalah terjadi medan putar di stator. Terjadi medan putar di stator seperti ini. Medan putarnya nih, dilihat panah-panahnya kan bergerak berputar ya. Lalu kemudian medan putar ini kan yang menginduksi ke rotor, lalu setelah terjadi medan putar barulah rotornya berputar. Sehingga ada perbedaan kecepatan medan putar stator dan kecepatan putar rotor, itu dinamakan slip. Jadi di sini kalimatnya dalam prakteknya rotor tidak pernah berputar pada kecepatan sinkron. Iya, dia tidak akan pernah bisa sama kecepatannya dengan kecepatan medan putar stator. Karena yang terjadinya belakangan kan. Ada yang namanya slip, meskipun dia terjadinya di stator ya dan tidak bisa kita ukur dengan alat takometer gitu ya. Kita lihat RPM muternya berapa nih si kecepatan sinkron ini. Tapi dia punya RPM, punya kecepatannya. Kalau di rotor juga bisa diukur nih, kita bisa pakai takometer, bisa pakai alat ukur, ngitung putarannya bisa dilihat. Tapi kalau di stator kita tidak bisa lihat, karena itu kan magnet yang berputar ya. Sesuatu yang gaib, nggak kelihatan kalau di stator. Kalau di rotor muternya bisa kita lihat. Tapi terjadi. Nah, di sini yang perlu saya tambahkan, ini detiknya ntar lagi mati, ntar saya kasih link baru ya. Yang perlu saya tambahkan adalah ada NS. Kecepatan medan putar stator itu rumusnya 120 F per P. Frekuensi ya, tadi frekuensi sumber, P itu adalah jumlah kutub. Jadi setiap motor itu punya kutub, jumlah kutubnya berapa. Dengan rumus ini kita bisa menghitung kecepatan medan putar statornya. Jadi nanti kita dapat NS-nya. Kan NS tadi kita nggak bisa ukur pakai alat ukur, tapi bisa kita hitung pakai rumus. Rumusnya seperti ini, 120 dikali frekuensi, frekuensi tergantung sumber yang kita berikan kan, dibagi P. P itu jumlah kutub yang sudah ada dari pabrikannya. Jadi kita nggak bisa merubah P. Biasanya P-nya misalnya ada angkanya berapa, misalnya 3, 6 gitu ya. Atau kalau ada rumus yang lain, misalnya kalian lihat 60 F per P, ini jadi jumlah pasang kutub. Kan kutub berpasangan ya. Kutub utara sama kutub selatan kan berpasangan tuh. Nah, kalau yang 120 itu jumlah kutubnya, yang 60 itu yang berpasangan kutubnya. Jadi kalau di sini 6, maka di sini 3. Seperti itu. Kecepatan sinkron tidak bisa diukur dengan alat ukur, kita hitung. Kecepatan putar rotor bisa pakai alat ukur. Kemudian kita bisa dapat slipnya. Idealnya slip itu kalau nggak salah antara berapa ya? Kalau di video 2-6% ya. Tapi saya belum pernah ini sih. Ngebandingin yang ada di lab itu slipnya sebagus itu atau enggak. Karena kan faktor usia mesin juga mempengaruhi ya. Jadi itu biasanya di luar itu